Dan oke, nanti kita lanjut dengan apa itu headroom. Selanjutnya saya ingin share langsung program atau aplikasi dari Credit Pro sendiri ya. Saya akan buka dulu sebentar Bapak Ibu. Saya buka aplikasinya. Saya akan share. Baik, saya share ini aplikasinya. Sudah terlihat? Ya, kalau Bapak Ibu, linknya sudah ada ya untuk di-download dan di-install. Caranya sangat mudah. Di situ ada setup-nya, ada crack-nya. Crack-nya itu di situ ada serial number dan masukkan namanya Marco Hartmeyer kalau nggak salah ya di situ ya. Silakan nanti kalau bertanya selesai kegiatan boleh. Baik, di tampilan utama pertama tadi kita bisa melihat seperti yang saya katakan, ini adalah muncul pertama saat software Code Edit Pro ini dibuka ya. Jadi ada single track atau edit view. Jadi satu track saja ya. Nah, setelah kita memasang atau merouting perangkat kita, Mac kita bisa nancap sudah masuk ke USB. Nah, kita pastikan kita masuk ke menu option. Ya, di sini ada option. Ya, ada option di sini. Nah, kita turun ke device properties. Kita ingin mengecek apakah sound card yang kita gunakan ini sudah terbaca oleh software atau DAW. DAW atau Digital Audio Workstation kita, yaitu dalam hal ini software Code Edit Pro. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan, ada wave in, ada wave out ya. Kalau wave out berarti kita menggunakan tadi pilihannya Behringer untuk bisa dimonitor di headset saya, di headphone saya. Wave in-nya kita pilih di sini belum masuk, berarti kita gunakan Behringer. Kebetulan saya menggunakan sound card eksternal Behringer. Nah, bisa Ibu pakai yang USB yang kecil tadi, harganya murah, di toko komputer ada ya, USB sound card gitu, harganya sekitar 50.000. Ya paling mahal 50.000. Oke, kita klik OK. Kita pastikan sudah tersambung. Kita bisa langsung merekam suara kita di single track ini. Misalnya kita klik tanda record di bawah sini. Ya, tanda record ini di bawah Bapak Ibu. Ya, di bawah sini kita klik saja, akan muncul dialog. Nah, di sini yang penting kita pastikan standar audio minimal yang sudah hasilnya nanti akan menjadi MP3 yang setara audio CD, jernih seperti itu. Kita pakai minimal sample rate-nya 44.100, atau kalau mau lebih better atau lebih bagus pakai 48.000. Tapi saya biasa menggunakan 44.100, pakai channel stereo dan 16 bit saja. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat suara saya masuk di frekuensinya, masuk di dalam proses rekaman. Tapi di sini kayaknya saya harus setting dulu inputnya ya. Sebentar, inputnya terlalu besar. Kita klik ke bawah. Di sini sebentar ya, saya coba input recording ini saya kecilin. Terlalu besar. Ya, oke. Saya ulang lagi ya untuk recordingnya. Ini terlalu besar, saya tes. Di sini sudah terlihat suara saya masuk di frekuensinya, masuk di. Oke, terlalu besar barangkali hasil audionya. Kita coba cek sekali lagi device-nya. Menggunakan ya, oke. Kita ulangi lagi. Nah, sudah normal audionya. Tes 1 2 3 3 2 1. Nah, di sini karena Behringer ini karakternya tipenya menggunakan 2 channel,
satu mic itu satu channel, jadi yang terekam di dalam single track ini hanya satu. Tapi nanti bisa kita buat stereo ya. Kita bisa buat stereo. Baik, ini hasilnya, Bapak Ibu. Nah, sudah normal audionya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, di sini karena Behringer ini karakternya, tipenya menggunakan dua channel, satu mic itu satu channel, jadi yang terekam di dalam single track ini hanya satu. Tapi nanti bisa kita buat stereo ya. Baik. Kita bisa buat Oke, itu sudah masuk berarti nggak masalah. Sekarang kita ingin membuat contoh rekaman opening dari video pembelajaran begitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya video pembelajaran. Misalnya saya pakai suara saya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Oke, contoh dari opening itu bisa kita atur. Nah, ini mono ya, jadi satu channel aja. Caranya kita Ctrl A, kemudian kita pencet ada tanda panah di mana nih di keyboard kita, tanda ke bawah. Nah, kemudian kita Ctrl C alias kita copy. Kita copy, kemudian kita pencet lagi arah panah ke atas sampai yang atas itu putih semua. Ya, bagian blok atas. Ya, kita Ctrl V paste. Nah, maka suaranya juga sudah menjadi stereo. Kita bisa memplay ini dengan menggunakan spacebar yang ada di keyboard kita ya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu sekarang video kita berikut ingin ini. Meletakkan ini di multitrack. Kita klik saja di sini, ada switch to multitrack ya di pojok sini ya. Kita tekan sini, switch to multitrack. Kita pindah ke multitrack view. Nah, di sini dia. Nah, yang tadi sudah kita rekam ini ada di sini, untitled, belum dikasih nama atau belum di save. Kita drag saja. Kita klik kiri, tahan, masukkan di track 1. Lepaskan di pojok sini. Kita geser sampai pojok. Nah, gitu ya. Nah, ini track 1 ini suara kita. Jadi kita ingin menambahkan, misalnya menambahkan instrumen background di belakang. Nah, gampang caranya, kita insert, klik insert di sini ya. Ada tanda insert, Bapak Ibu bisa terlihat. Insert wave from file. Artinya kita memasukkan suara yang sudah ada, musik yang sudah jadi MP3 ya. Kita klik, kita cari. Nah, kita cari, saya balik dulu. Kita ke, di sini saya ada bahan pelatihan, ada audio. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini kita akan jadikan background pada video pembelajaran, maka harus diperhatikan video pembelajaran itu apakah kita akan upload di YouTube, di channel YouTube, maka hati-hati dalam mengambil background musik. Jangan sampai kita kena copyrighted violation atau pelanggaran hak cipta, begitu ya. Itu akan di-banned atau diberi teguran oleh YouTube. Ya, jadi pastikan kita menggunakan source music background yang free copyright atau yang trial nggak apa-apa. Nah, di sini yang paling umum ada Bensound, ada Hibo Music, ya di sini ada beberapa MP3 dari bensound.com. Jadi bensound.com Bapak Ibu bisa cari di situ, bisa di-download untuk background sekitar 2 menit sampai 3 menit ya maksimal. Kita klik saja, pilih salah satu. Ini bisa dicoba ya. Kita open, kemudian dia akan otomatis masuk ke bagian bawah. Nah, di bawah sini. Nah, kita lihat grafik ini tidak seimbang. Kalau yang track 2, ya ini track 2 ya terlihat ya. Kita besarin dulu. Nah, track 1 ini yang tadi suara kita, voice kita, hasil rekaman. Track 2 ini adalah instrumen musik yang akan kita gunakan sebagai background. Ya.
Kita bisa rename atau kita biarkan seperti ini, atau kita pakai blok warna supaya mengingat. Klik kanan kita kasih blok warna supaya beda. Warna kuning untuk vokal, yang warna hijau untuk background. Ya, oke. Kita klik kanan, block color, boleh. Tidak pakai warna juga nggak apa-apa ya. Nggak pakai warna juga nggak apa-apa. Kita klik oke. Hanya memudahkan saja. Nah, sekarang kita perbandingkan tadi bentuk grafik frekuensinya beda. Yang bawah itu pasti lebih nyaring atau lebih besar volumenya. Nah, sehingga kita perlu mengadjust. Setelah tadi selamat datang melakukan proses rekaman, kita adjust atau mengatur ulang, baik itu volume, ekualisasi frekuensinya, atau juga kita bisa memberikan efek suara kita. Oke, kita akan praktekkan sebentar. Tapi sebelumnya sampai di sini apakah cukup jelas atau terlalu cepat Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut aja. Jelas ya, oke, baik. Pelan-pelan ya. Kita double klik untuk memindahkannya kembali ke single track. Double klik ini, nah kembali dia ke single track. Di bagian ujung awal kita bisa hapus saja. Ini karena ini, ya itu hanya awal tadi, tempat saya menarik napas pertama kedengeran. Kita sorot, tahan, kita delete saja. Kemudian belakangnya, yang ujungnya, bekas klik kita delete saja. Kemudian di sini kita bisa amplify atau normalize. Kita naikkan volumenya atau gainnya. Saya ulangi, kita ke effect, ya kita ke effect, klik effect, kemudian amplitude, masuk ke normalize. Nah, normalize. Di sini ada dialognya, normalize to. Nah, saya biasa menggunakannya, saya pakai dulu sekitar 96%. Jadi saya hitungannya bukan desibel, tapi persentase dari yang sudah ada, 96%. Kita klik OK. Dia akan naik segitu. Kita coba ya audionya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan, yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Ekualisasi, ya, jadi setelah tadi di normalize, ini ada tanda garis putih di ujung-ujung ini, atas dan bawah, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini garis putih ini, di kiri, sama di atas satu. Itu adalah batas ambang. Ya, ada headroom. Ya, kalau dalam istilah kamera itu ada di atas kepala kita ada ruang kosong, itu berarti masih ada headroomnya. Nah, di audio juga gitu. Di audio itu headroom itu apa sih? Ambang batas ketika dinamika vokal seseorang, baik itu dia narator atau seorang penyanyi, kadang-kadang di awal dia punya suara yang tidak begitu volumenya datar, begitu naik ref dia naik, gainnya naik. Nah, maka disiapkan oleh seorang sound engineer, dia memastikan input suaranya tidak melebihi ambang batas putih ini. Kalau di ambang batas putih, maka di overload. Seperti yang awal tadi saya buat rekaman pertama tadi, overload itu pecah. Diputar di player manapun dia tidak akan enak gitu ya. Tapi kalau hasilnya awalnya kita rekam dengan kondisi headroom, maka bisa kita adjust apapun. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke efek lagi. Masuk ke efek, kemudian saya akan filter. Nah, biasanya saya menggunakan FFT filter. Ini saya besarkan Bapak Ibu. Saya ulangnya tadi dari efek masuk ke filter. Filter sini FFT filter. Di sini fungsinya apa? Ya, seperti ini ya. Untuk memperjelas beda artikulasi kata-kata saya. Kadang-kadang saya begitu ngomong terlalu cepat, artikulasi saya tidak jelas. Jadi ini bisa membantu, paling tidak frekuensi-frekuensi yang kurang bisa mendengung ketika kita bicara itu bisa kita kurangi begitu ya. Kita klik OK saja langsung presetnya. Nah, ada frekuensi yang dihilangkan ya. Kemudian saya kembali ke efek, saya berikan filter lagi, saya ke parametric equalizer. Parametric equalizer, di sini ada preset atau pilihan yang sudah ada, hum and hiss removal. Fungsinya di sini adalah menghilangkan bunyi humming. Humming itu ketika manusia itu punya karakter suara beda-beda ya. Kalau seperti saya ini
hummingnya lebih banyak. Jadi bassnya terlalu besar sehingga suara, ada beberapa frekuensi yang membuatnya suara itu tidak jelas ketika kata-kata tertentu. Dan hiss itu tadi menghilangkan noise di sekitar. Tadi saya rekaman pakai, sorry ya, di samping sini ada kipas angin. Jadi itu noise juga berpengaruh. Jadi hiss removal ini paling tidak membantu menghilangkan desis, ya, suara desis di sekitar. Kita okekan saja. Kita kembali kecilkan tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ulangi lagi audionya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan, yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Antara yang tadi yang flat sebelum diberikan efek ke ditambahkan efek jadi hum and hiss removal. Jadi equalizer itu adalah proses adjustment, kita men-setting di mana frekuensi-frekuensi tertentu yang tidak kita inginkan, kita bisa buang atau kita bisa tambahkan. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, equalizer itu ada dua macam, ada yang parametrik, ada yang grafik. Mungkin di perangkat hardware juga ada di rumah-rumah zaman dulu, kalau Bapak Ibu punya tip deck besar itu, punya seperti ini nih, punya audio seperti ini ya. Nah, ini yang bisa di-setting-setting nih. Ada yang 30 channel ya. Ada 30 band, maksudnya ada yang 20, ada yang sedikit saja. Nah, ini berpengaruh. Semakin ke arah, maaf, saya kecilkan. Semakin ke arah mana ini ya? Frekuensinya ke minus 31 kHz, ya, hertz ya, down. Ini adalah makin bass, suara semakin bass. Ke sini adalah yang 25K ke atas ini adalah respon untuk frekuensi tinggi. Kita bisa dapatkan suara yang treble, yang basah gitu ya. Sedangkan di tengah ini ada suara middle. Nah, di sini terdapat berbagai macam preset yang sudah disediakan oleh software ini. Ya, contoh nih, saya gunakan suara saya tadi, saya pakai presetnya Teeny Weeny Wacky. Ya, kita coba preview. Jalan nggak? Bentar ya. Oke, saya ulang. Filter, kemudian graphic equalizer, kita preview, kita pilih. Nah, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar dark and dull. Nah, ini selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu. Kalau pakai yang ini, pakai punch and sprinkle. Kita coba. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan, yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Pengetahuan kita tentang frekuensi, bass atau treble, ya. Kadang juga bermain soal selera, ya. Ada teman-teman saya yang biasa rekaman di membuat iklan itu yang suaranya senang yang basah gitu, treble. Ada yang standar saja, ada yang punch and bright gitu ya. Jadi ini soal selera, dan yang penting adalah pengetahuan kita tentang frekuensi. Semakin kita naikkan frekuensi ini, maka dia semakin basah. Coba kita coba ya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan, yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Selamat datang di... Pandai mengatur equalizer, akan terjadi kesalahan perbandingan frekuensi ya. Jadi kalau saya sih jarang bereksperimen, jadi gunakan saja yang sudah ada, misalnya seperti ini, sudah ada. Lebih standar suaranya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita ingin bagusin lagi suara kita nih kalau kena musik. Saya biasanya menggunakan, karena ada background musik, saya gunakan reverb. Reverb itu suara apa ya? Gema, tapi dia bukan gaung. Gema itu dia
memperbesar suara ruangan. Kita coba ya. Oke, kita coba. Saya biasanya pakai tight and close, lebih dekat ya. Kemudian baru terakhir saya pakai normalize 98, 110 maaf. Nah seperti ini. Mari kita kembali ke multitrack untuk kita gabung dengan ini ya, backsoundnya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama garis ini, kita klik kiri, tekan, muncul di sini ada kelihatannya. Muncul seperti ini, kotak putih ini artinya kita bisa mengontrol volume. Kita turunkan bagian sini, volumenya sampai sekitar ya 33% atau 29% sampai di ujungnya. Kita kembalikan. Di sini juga. Nah, seperti ini. Sampai kita naikkan di ujungnya karena sudah selesai. Kita coba ya, apakah seimbang antara musik dengan backsound. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar salah satu ungkapan, yaitu asking for opinion. Nah, para siswa, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, kita simak dulu salah satu video berikut ini. Setelah saya berikan efek, suara saya jadi lebih megah gitu ya. Lebih kayak ya seperti di bioskop lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu banyak ya untuk tipsnya ya. Ini saya kembali, mungkin ada di sini banyak efek ya. Bapak Ibu bisa menggunakan echo, tapi kita tidak perlukan echo ya. Saya hanya menggunakan reverb yang ringan saja. Kemudian Bapak Ibu, ini ada efek yang bagus juga. Setelah itu, mungkin Bapak Ibu mau bereksperimen ya, suara kita mau dibikin apa bisa. Misalnya saya mau pakai time pitch ya. Di sini ada pitch bender. Nah, di sini suara saya akan saya rubah. Misalnya suara saya mau saya perbesar atau perkecil. Kita flat dulu, ini flat, suara asli. Suara asli, tapi kalau saya turunkan sedikit. Selamat datang di video pembelajaran. Saya turunkan sedikit.